Menara pemancar RRI setinggi 125 meter di Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan roboh dengan menimpa sejumlah rumah penduduk. Petugas memberlakukan kontraflow di tol Jakarta Cikampek untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada saat puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Rutan Medaeng, Surabaya menggelar acara sungkeman warga binaan kepada sang ibu untuk memperingati Hari Ibu. Halo, selamat pagi pemirsa, bersama saya Tirza Bonyodone, inilah Fokus Malam selengkapnya. Hujan deras disertai angin kencang Minggu sore menyapu atap plafon stasiun komuter lain Serpong, Tangerang Selatan. Akibatnya atap tersebut roboh. Sejumlah penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan berlarian menyelamatkan. Tadi ada pertanyaan, tolong ditinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan peran KPUD di daerah maupun Panwas untuk Pileg dan Pilpres. Kita konsentrasi dulu untuk menyelesaikan masalah tanggap darurat bencana ini. Karena apapun Pileg, Pilpres kan bisa ditunda sepanjang di daerah itu ada bencana. Baik di tingkat TPS maupun tingkat kecamatan, tingkat desa maupun tingkat kota dan tingkat kabupaten. Karena ini biar konsentrasi dulu ke arah sana, tata kelola pemerintahan juga jalan, termasuk saya menghimbau kepada KPU untuk tanggap darurat ini kampanye. Guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah tidak hanya mengubur kelurahan Petobo dan perumahan Balaroa akibat likuifaksi atau tanah bergerak. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan hamparan kebun jagung ini. Namun bagi masyarakat sekitar, ini merupakan hal yang sangat mengherankan. Sebelum gempa dan tsunami tidak ada kebun jagung di sini. Sebelumnya lokasi ini adalah permukiman ramai, pertokoan, kantor pemerintahan, serta jalan. Adapun kebun jagung ini sebelumnya terletak 2 km di sebelah utara. Heran lah kan. Kenapa yang tadinya ada rumah di sini sudah ada sawah, yang tadinya jalan poros sudah sekarang jadi kebun. Iya, heran sekali waktu kejadian itu ada tanah kok berjalan dengan rumah, dengan pohon. Kelapa itu dari atas tidak ada terbanting. Jagung saja tidak terbanting. Jalan semua. Tapi posisi jalan itu cuma putar-putar begitu. Akibat pergeseran ini, akses darat di sekitar John Oge Sigi sulit dilalui. Bila Anda menganggap bahwa bergesernya wilayah adalah cerita fiksi belaka, tetapi kami menunjukkan secara langsung kepada Anda bahwa tanah yang bergeser memang ada. Di belakang saya sebelumnya adalah daerah padat penduduk, perkantoran, dan jalan yang membentang hingga ke ujung. Tetapi Anda lihat saat ini, inilah kondisi terkini di John Oge, Sigi, Sulawesi Tengah. Gede Wigan dan Herman Rase melapor. Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat kembali tegang pasca kematian seorang anggota Brimob yang tewas ditusuk pria tak dikenal. Kapolri memastikan 4 anggota jaringan teroris kembali ditangkap di Karawang, Jawa Barat. Sehari tewasnya anggota Brimob yang ditusuk seorang pria saat diperiksa petugas Satuan Intel Brimob, penjagaan markas Brimob Kelapa II Depok kembali diperketat. Bahkan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas dan mengabadikan gerbang markas diberhentikan untuk kemudian diperiksa petugas. Dari mana Mas Anda, Mas? Oh, saya Tangerang, Pak. Apa yang ada foto-foto? Oh, kenapa nggak bawa, Pak? Hah? Buat apa? Tidak hanya lelaki, penumpang wanita yang ikut mengambil foto pun juga diinterogasi. Oh iya, kita benar-benar nggak tahu banget. Tadi sempat foto? Enggak foto. Terus ngeluarin handphone? Iya, cuma lagi ngelarin handphone, kan. Udah. Terus begitu dikejar anggota, kaget nggak? Kaget sih, Kak. Maksudnya ini kenapa? Kan kita nggak ngapa-ngapain juga, nggak dari mana-mana juga, emang kebetulan lewat aja. Di Subang, Jawa Barat, rumah Tendi Sumarno, pelaku penusuk anggota Brimob di Kampung Buniara,
didatangi sejumlah pengurus RT dan RW serta anggota TNI. Pihak keluarga mengaku hanya bisa pasrah dan meyakini tindakan pelaku lantaran pengaruh dari luar. Keluarga saya menerima apa adanya si korban karena nggak tahu lah istilahnya di luarannya bagaimana, nggak tahu kita kan gitu. Seolah-olah di warga di sini orang baik aja gitu. Terusan orangnya juga di sini selama setahun kayaknya nggak ada di sini. Gitu. Kasus penikaman terhadap anggota Sat Intel Brimob terjadi di Markas Komando Brimob Kelapa II Kamis malam. Teddy menusuk Bribka marhum Prince hingga akhirnya tewas ditembak. Sementara Bribka marhum Prince akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat. 88 anti teror Mabes Polri menembak mati seorang pria terduga teroris di Pantura, Pamanukan, Subang, Jawa Barat, Jumat petang. Dalam penyergapan tersebut, petugas juga meledakkan 2 peledak yang dibawa pelaku. Diduga pelaku yang merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Ansarud Daulah atau JAD berencana melakukan aksi teror saat pencoblosan Pilkada serentak digelar 27 Juni mendatang. Ratusan warga langsung berkerumun di sekitar lokasi tempat dilakukannya penangkapan terduga teroris di bawah flyover Pantura Pamanukan Subang, tepatnya di Jalan Tirta Praja Jumat petang. Sejumlah warga mengaku mendengar 1 kali suara tembakan, disusul 2 kali suara ledakan. Tembakan diduga untuk melumpuhkan terduga pelaku teror sebab sebuah mobil ambulans milik kepolisian yang diduga mengangkut jenazah tampak meninggalkan lokasi menuju Rumah Sakit Polri di Jakarta. Sedangkan 2 ledakan diduga bersumber dari bahan peledak milik pelaku yang sengaja diledakkan petugas. Kalau tadi kan ada 2 ledakan bom yang diledakkan. Ada 2 kali ledakan tadi. Sebelumnya ada rentetan tembakan. Apa? Sebelumnya ada suara tembakan berarti. Iya. Oh, ini pelaku dari hari tinggal di sini dan untuk lengkapnya lebih baik kita tanya ke aparat keamanan dan ini masih dalam penyelidikan dan dalam penanganan pihak berwajib. Berapa orang Pak ini Pak? Informasi 3 orang. 3 orang? 1 orang. Sementara itu setelah penembakan, sejumlah petugas kepolisian mendatangi rumah kontrakan pria terduga teroris yang kemudian diketahui bernama Muklis di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang, Jumat malam. Petugas langsung memasang garis polisi dan melarang warga mendekat. Warga sekitar mengaku terkejut dengan penangkapan dan penembakan terhadap Muklis. Tukang sol sepatu. Udah lama saya kontrak di sana? Udah semenjak anak saya lahir 14 tahunan. Di sana? Di sini. Oh, di sini, iya. Di rumah itu. Terus kesehariannya gimana Bu orangnya? Kesehariannya baik, berbaur dengan masyarakat. Terus suka apa ngajak ajaran jihad? Ya, enggak. Dia mah orang baik lah. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, petugas menembak mati Muklis, seorang terduga teroris yang tergabung dalam kelompok JAD dari kawasan Haurgelis, Indramayu, dan Subang, serta meledakkan 2 bahan peledak yang dibawa pelaku. Sedianya, pelaku dengan bom yang dibawanya berencana melakukan aksi teror saat Pilkada Jawa Barat 27 Juni mendatang. Petugas juga mengamankan sebilah pisau dan ransel berisi bahan peledak milik pelaku sebagai barang bukti. Namun hingga Jumat malam, belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian terkait penembakan tersebut. Senal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Sang ular sanca sepanjang masing-masing 3 dan 4 meter ditangkap warga di areal pemakaman di Kota Tangerang, Banten, Selasa sore. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, warga Jalan Samanhudi digegerkan dengan ditemukannya seekor ular piton di plafon rumah warga. Warga sekitar areal pemakaman di tepi Kali Leduk, Kelurahan Gembor, Priok, Kota Tangerang, Selasa sore digegerkan dengan upaya penangkapan seekor ular sanca sepanjang 3 meter, tak jauh dari permukiman warga. Tak lama warga kembali geger saat ditemukan ular kedua yang lebih panjang, sekitar 4 meter, tidak jauh dari lokasi ditemukannya ular pertama. Sebelumnya ada warga yang pernah melihat kedua ekor ular ini, namun tak berani berbuat apa-apa. Di tempat meternya tadi, kalau yang awal kan sekitar 3 meter, mungkin 3 meter kurang kali ya. Jadi yang kedua itu yang agak panjang. Dua ular ini jenis apa aja Pak? Ini sanca semua, kebetulan kemungkinan ini sepasang ini, si jodoh.
suami istri kali. Takut menyerang warga, kedua ekor ular tersebut diamankan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, penangkapan seekor ular piton juga berlangsung. Terlebih, ular ditemukan berada di dalam plafon rumah warga di Jalan Samanhudi, Kecamatan Sungai Pinang. 2 jam perburuan berlangsung, kehebohan terjadi ketika warga mulai melihat ekor ular yang panjangnya hampir 4 meter. Beberapa penghuni rumah berhamburan lari karena ketakutan. Ular ini sebelum berhasil ditangkap sempat melakukan perlawanan. Bahkan salah seorang relawan yang membantu penangkapan sempat digigit hewan melata ini. Mau narik tuh langsung berangkat gigit lah. Langsung gigit dia kan? Gigit ya. Jadi kita tadi narik apanya? Buntutnya atau apanya? Kepala narik daerah bagian kepalanya gitu lah. Pas tangkap, keluar kepalanya langsung digigit. Digigit di mana? Ini bagiannya. Nggak dipangkon, nggak tarik, jatuh ini masuk ke sampai ya mau kena lantai sudah. Nah, habis itu masuk, nah itulah kejadian awalnya. Diduga ular ini masuk dan ditemukan di permukiman warga karena habitatnya menyempit oleh aksi perambahan hutan yang terus-menerus terjadi. Oleh warga, ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur. Taufik Saleh dan Amir Hamzah melaporkan dari Tangerang, Banten dan Samarinda, Kalimantan Timur. Ajang balap motor road race di Wonosobo, Jawa Tengah. Ajang ini memperebutkan Piala Bupati dan sekaligus untuk mencari bibit-bibit pebalap muda. Sejumlah pebalap motor bersiap bertarung dalam ajang Genduro Road Race Open Championship 2018, putaran pertama di sirkuit alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah. Balapan mempertandingkan beberapa kelas untuk 2 dan 4 tak. Untuk kategori pemula diikuti kelas 5 kelas pemula, diantaranya bebek 4 tak kelas 150 cc, bebek 4 tak kelas 125 cc, dan bebek 4 tak standar kelas 125 cc, serta Matic standar 130 cc. Kejuaraan ini juga untuk memberi wadah bagi para pebalap pemula agar mereka tidak melakukan balap liar di jalanan dan membahayakan keselamatan. Ajang ini diikuti sekitar 260 pebalap pemula dari seluruh kota besar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Untuk membangun masyarakat agar tidak terjadi balap-balap liar di jalanan. Berapa peserta nih yang di 260. 260. Harapannya apa setelah ini? Harapannya ini Wonosobo ada wadah untuk masyarakat agar bisa ada stadion untuk bangun masalah ini. Event ini merupakan seri dari dulu ya. Ini putaran pertama, kebetulan Kabupaten Wonosobo menjadi tuan rumah. Sementara itu untuk kategori open dilombakan kelas poin diantaranya sepeda motor bebek 4 tak kelas 150 cc, bebek 4 tak kelas 125 cc, bebek 2 tak standar kelas 125 cc, dan underbone 2 tak kelas 125 cc. Peserta terbanyak berasal dari motor bebek 2 tak kelas 135 cc. Pemirsa, dalam rangka ulang tahun ke-21, Indosiar mengajak seluruh pemirsa berbagi kebahagiaan bagi anak siswa di tanah air dengan menyalurkan bantuan lewat program Sekolah Kita Indosiar. Dana bantuan itu akan digunakan untuk merenovasi bangunan sekolah-sekolah yang tidak lagi layak pakai untuk belajar, seperti SD Negeri Tencolahang 2 Pandeglang, Banten, SD Impres Benggo 2 Goa, Sulawesi Selatan, serta SD Trimulyo Semarang, Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam Fokus Malam hari ini. Saya Asran Syadi undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.